Profil Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Sang Wasilah Pendirian NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Bila bermanfaat silahkan subscribe, like dan share. Profil Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Sang Wasilah Pendirian NU. Salah satu riwayat awal pendirian Nahdlatul Ulama, tidak terlepas dari peran Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Ia menjadi wasilah perantara ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari meminta restu kepada gurunya, Kiai Haji Kholil Bangkalan untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Santri Asad kala itu menjadi penyampai pesan Kiai Kholil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Asad yang saat itu menjadi santri Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng diutus untuk menemui Kiai Kholil di Bangkalan, Madura. Sebelumnya, Asad juga nyantri di pesantren Kademangan asuhan Kiai Haji Kholil Bangkalan. Asad mengungkapkan bahwa petunjuk hasil dari istihoro gurunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan, yang juga guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada dua petunjuk yang harus disampaikan oleh Asad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Kiai Haji Kholil kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hal itu merupakan bentuk komitmen dan takzim santri kepada gurunya, apalagi terkait persoalan-persoalan penting dan strategis. Ditambah tidak mudahnya bola-bali dari Bangkalan ke Tebuireng di tengah situasi penjajahan saat itu. Petunjuk pertama, pada akhir tahun 1924, santri Asad diminta oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai sepenggal ayat Al-Quran Surat Toha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Petunjuk kedua, kali ini akhir tahun 1925, santri Asad kembali diutus Kiai Haji Kholil Bangkalan, untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, Ya Jabar, Ya Qohar. Berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa ke tempat yang sama, dan ditujukan kepada orang yang sama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setibanya di Tebuireng, santri Asad menyampaikan tasbih yang dikalungkannya, dan mempersilakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher Asad. Asad bukan bermaksud tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hasyim Asy'ari, melainkan Asad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kiai Kholil kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan Asad sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertanya kepada Asad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan Asad hanya menjawab, Ya Jabar, Ya Qohar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh Asad hingga 3 kali, sesuai pesan sang guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan Jamiah. Dari perannya sebagai wasilah pendirian NU tersebut, Raden Asad Syamsul Arifin bisa dikatakan sebagai santri khos Kiai Haji Kholil Bangkalan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam Ensiklopedia NU Jilid 1, dijelaskan bahwa Kiai Haji Asad Syamsul Arifin lahir di Syib Makkah pada tahun 1897 Masehi, atau 1315 Hijriah, dari pasangan Kiai Haji Syamsul Arifin dan Nyai Hajah Siti Maimunah ketika mereka menunaikan ibadah haji. Ketika Asad Syamsul Arifin menginjak usia 6 tahun, ia dibawa pulang oleh orang tuanya ke Indonesia, sementara saudaranya bernama Abdurrahman dititipkan kepada saudara sepupunya yang tinggal di Makkah, Arab Saudi. Pendidikan dan sanad keilmuan. Awalnya, Asad dan keluarganya tinggal di pondok pesantren keluarganya di Kembang Kuning Pamekasan, Madura. Setelah 4-5 tahun, mereka pindah ke Sukorejo Asembagus Situbondo, Jawa Timur, yang saat itu masih berupa hutan belantara. Pengembaraan awalnya dalam menuntut ilmu. Kiai Haji Syamsul Arifin mengirim Asad ke pondok pesantren Banyuanyar yang didirikan Kiai Haji Itsbat Hasan pada tahun 1785 Masehi. Ketika Asad masuk, pesantren Banyuanyar diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid. Di pesantren Banyuanyar, Asad nyantri selama 3 tahun, tahun 1910 sampai tahun 1913. Setelah dari 3 tahun nyantri di pesantren Banyuanyar, Asad kemudian dikirim ayahnya ke Madrasah Saulatiyah, perguruan yang cukup terkemuka di Makkah. Di Madrasah Saulatiyah, Asad bertemu dengan beberapa santri dari Indonesia seperti Zaini Munim, Ahmad Toha, Muhammadun, dan Baidowi Lasem. Di Madrasah Saulatiyah, Asad berguru kepada Sayyid Abbas Al-Maliki,
ayah dari Sayyid Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Bakir, dan Syekh Syarif Syankiti. Setelah beberapa tahun di Madrasah Saulatiyah, Asad kembali ke Indonesia dan berguru kepada Kiai Haji Nawawi, Pesantren Sidogiri, Kiai Haji Khosin, Pesantren Panji Siwalan, Kiai Haji Kolil Bangkalan, Pesantren Kademangan, dan Kiai Haji Hashim Asyari, Pesantren Tebuireng. Perjuangan dan kiprah. Pada tahun 1908, setelah pindah ke Situbondo, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin dan ayahnya beserta para santri yang ikut datang dari Madura, membabat alas, menebang hutan, di Dusun Sukorejo untuk didirikan pesantren dan perkampungan. Pemilihan tempat tersebut atas saran dua ulama terkemuka asal Semarang, Habib Hasan Musawa dan Kiai Asadullah, dua tokoh yang juga guru Kiai Asad Syamsul Arifin. Usaha Asad dan ayahnya tersebut akhirnya terwujud. Sebuah pesantren kecil yang hanya terdiri dari beberapa gubuk kecil, musola, dan asrama santri yang saat itu masih dihuni beberapa orang saja. Sejak tahun 1914, pesantren tersebut berkembang bersamaan dengan datangnya para santri dari berbagai daerah sekitar. Pesantren tersebutlah yang akhirnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah. Sepeninggal sang ayah Kiai Haji Syamsul Arifin pada tahun 1951, kepengasuhan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah diberikan kepada Kiai Asad. Di bawah asuhannya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga pada tahun 1968, berdirilah sebuah Universitas Syafiyah dengan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah. Saat ini Universitas Ibrahimi, juga sejumlah layanan pendidikan formal di berbagai jenjang. Estafet kepemimpinan pesantren diteruskan oleh putra-putri Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, yaitu Zainiyah, Nur Syarifah, Nafiyah, Mukaromah, Makiyah Asad, Isyayah Asad, Raden Fawaid Asad, dan Raden Kolil Asad. Saat ini, Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi, cucu Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, menjadi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah. Melawan penjajah Belanda dan Jepang. Di era pergerakan nasional melawan penjajah Belanda dan Jepang, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin aktif memberikan perlawanan. Ia ikut dalam perang gerilya pada masa revolusi fisik tahun 1945 sampai tahun 1949. Dalam perang gerilya tersebut, ia bersama barisan pelopornya berhasil merampas senjata-senjata milik pasukan Belanda di daerah Gudang Mesiu Dabasa Bondowoso, sekitar akhir Juli tahun 1947. Adapun pada tanggal 10 November tahun 1945, Kiai Asad Syamsul Arifin membantu pertempuran di Surabaya, dengan mengirim anggota pelopor dan pasukan Sabilillah Situbondo dan Bondowoso ke daerah Tanjung Perak. Pasukan yang dikirimnya terlibat pertempuran hebat di Jembatan Merah Surabaya. Kemudian pada September dan awal Oktober tahun 1945, Kiai Asad memimpin pelucutan senjata para serdadu Jepang di Garahan, Jember, Jawa Timur. Tindakan tersebut dilakukan setelah pasukan Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pasukan yang dipimpin oleh Kiai Asad Syamsul Arifin. Mengomando santri hingga preman, perang itu harus niat menegakkan agama dan merebut negara. Jangan hanya merebut negara, kalau hanya merebut negara hanya mengejar dunia, akhiratnya hilang. Niatlah menegakkan agama dan membela negara, sehingga kalau kalian mati, akan mati syahid dan masuk surga. Pernyataan tersebut merupakan petuah dan motivasi perjuangan dari Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin tahun 1897 sampai tahun 1990 kepada pasukan santri, Hizbullah dan Sabilillah, dan pasukan pemuda yang awalnya menjadi preman, berandal, bajingan, dan jawara pelopor untuk melawan penjajah Belanda. Pernyataan yang dikutip Munawir Aziz dalam bukunya Pahlawan Santri, Tulang Punggung Pergerakan Nasional, 2016 tersebut tidak hanya menggelorakan semangat juang para pemuda di wilayah Tapal Kuda, tetapi juga menyadarkan bahwa membela tanah air seiring dengan kewajiban membela agama. Sosok Kiai Asad Syamsul Arifin menjadi inspirasi karena memiliki keilmuan, kemampuan, dan visi perjuangan yang lengkap. Kiai Asad memiliki kedalaman ilmu agama yang mumpuni, mempunyai ilmu kanuragan dan bela diri, serta cukup menguasai ilmu militer. Selain menggerakkan para santri, Kiai Asad juga cerdik dalam mengomando para bandit agar membantu perjuangan para santri mengawal kemerdekaan Indonesia. Kemampuan Kiai Asad dalam mengorganisasi para berandal dan jawara dari wilayah